Hai guys, Hai, kembali lagi dengan channel Answer Online di segmen Pillow Talk. Yeay. Hari ini tanggal 19 Januari 2022 di kota Cirebon pukul 19.45 sedang hujan besar guys. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang hujan. Apakah punya kenangan atau apa arti hujan buat kita berdua? Iya, tapi sebelum itu yang aktifin dulu yang voice-nya buat di Spotify. Jadi kita udah punya Spotify. Yang mau dengar podcast kita di Spotify bisa cari aja Answer Online. Ya, cari aja Answer Online di Spotify itu. Ya, pakai handphone aja lah. Jadi apa yang kamu takuti dari hujan? Apakah kamu punya ketakutan tentang hujan? Sebetulnya bukan takut tentang hujannya, tapi mungkin elemen tubuh aku tuh api. Jadi aku tuh emang sama air tuh, kalau air yang berlebihan tuh agak takut gitu. Kayak di kolam renang kan banyak ya. Ya. Aku takut tuh. Takut aja ngeliat air banyak atau berendam di dalam kolam renang yang semeter aja tuh kayak aduh, berani deg-degan banget. Kalau hujan yang gede banget aku takut, tapi rintik-rintik aja mah enggak. Mungkin kamu takut sama ini, takut sama gebragan hujannya. Apa sih gebragan bahasa ini? Suara Oh iya, kencengnya. suara kenceng hujannya tuh takut. Ya kan? Dan Apa- takut banjir. Takutnya kan kita nggak pernah tahu ya kapan musibah datang, kapan musibah pergi gitu. Takut ini ternyata hujan yang nggak berhenti dan harus bilang banjir di daerah kita gitu. Iya, apalagi daerah kita kan rawan banjir ya. Bukan, iya rawan banjir lah kalau misalkan benteng-bentengnya nggak dijebol gitu. Jalan-jalan Jalur air airnya tersendat ya banjir. Ya, banjir iya. Tapi alhamdulillah sih nggak heboh sih di sini. Awal-awal aja ya, awal-awal kita nikah ya. Iya, awal kita pernah banjir. Rumah tuh pernah banjir. Sampai air tuh masuk dan aku deg-degan. Gitu. Dan aku punya traumatik sih sebenarnya. Pernah Tentang- kecemplung tah? Bukan, tentang air kolam renang dan air-air yang banyak itu. Jadi waktu kelas 2 apa kelas 3, pokoknya di bawah kelas 5, kayaknya kelas 3 SD. Kelas 2 apa kelas 3 SD tuh bapakku kan guru, suka bawa siswanya ke kolam renang buat tes berenang gitu, penilaian. Aku ikut tuh di kolam renang Bima. Sekarang Iya, tuh iya. kolam renang Catherine siapa Oh, yang meninggal itu ya? Iya, nah hari itu tuh ada muridnya bapak yang melihat jenazah seseorang di kolam renang atlet yang 10 meteran lebih lah. Di Bima ya? Iya, dan dia tuh udah di bawah posisinya di dasar. Oh, nggak ngapung? Belum. Kayaknya baru-baru Kalau masih di bawah berarti masih baru berarti? Katanya mah begitu, kata petugas di situ, kayaknya masih baru, kayaknya kakinya kram, terus dia nggak bisa naik gitu. Jadi nggak tahu bener atau enggaknya, tapi ya begitu kondisinya. Sejak hari itu tuh ngeliat bak mandi aja tuh kayak wah ngeri ya, kayak ada jenazah di bawah itu masih kebayang-bayang gitu. Nah sampai sekarang pun kalau di kolam renang kepalaku masuk di dalam air tuh masih belum berani. Masih takut gitu lah ya? Takut karena ketakutan nggak bangun lagi. Gak bisa naik ya, secara logika sih nggak mungkin ya, kalau tinggi itu kan 163, paling kolam renang 1,5 meter ya. Nggak mungkin aku Tapi tenggelam kalau tuh. panik ya sama aja. Nah iya, yang khawatirnya kan kram kakinya pas lagi di dalam, terus panik gitu. Terus panik ya. Jadi sampai sekarang masih belum bisa berenang karena itu takut kepalanya di dalam air. Apalagi waktu main ke Jogja akhir tahun kemarin, kan aku main ke tempat wisata Ocean View ya. Iya. Itu kan lautan lepas, kita dari ketinggian sekitar 10 meter.
bawahnya alasnya tuh kaca, jadi kita bisa lihat langsung dasar si sebenarnya sih sedikit daratan gitu pantainya lah. Ya tapi kelihatannya Tapi bening sih iya, tapi dari atas. jernih lah airnya. Jadi, tapi kita dari 10 meter melihat air di bawah. Takut banget sih. Jadi mungkin traumanya belum sembuh. Makanya lihat air, dengar hujan besar tuh takut. Kalau kamu? takut tuh deg-degan gitu. Karena gede ya? Takutnya kan sekarang hujan besar. Takut karena deg-degan, karena suaranya yang menakutkan, atau karena imajinasi bayangan bencananya. Bayangan bencananya. Iya. Apalagi kan banyak bencana kan? Iya. Kalau di otak aku berpikir enggak, ini biasa aja, hujan biasa, ya udah tenang. Tapi kalau ada overthinking, takutnya. Iya, sekarang banyak bencana banjir ya nggak sih? Iya. Terus apa sih yang gunung meletus di Tonga itu ya kan? Mudah-mudahan sih musim hujan gini kalian pada sehat, hati ya. Musim hujan kayak gini kan tanam juga pancaroba ya kan? Apa namanya? Menjelang Imlek biasanya Iya. hujan besar. Iya, biasanya jangan Imlek ya, makanya hujan besar gitu. Terus punya Alfred. kenangan apa dengan hujan? Hidup saya datar sih, flat, nggak ada. Sebenarnya aku takut laut. Air lepas gitu. Iya, yang luas banget, air laut saya takut. Air laut sama ketinggian. Nggak tahu kenapa ya kalau misalkan ketinggian itu, kalau nggak tinggi tuh, apa namanya, bawaannya tuh kayak pengen lompat gitu, ngerti nggak? Sama takut sumur sebenarnya. Sama, aku juga takut sumur. Jadi Kayak kalau ngeliat sumur tuh kayak, nanti kepleset. ya kenapa kalau ngeliat sumur itu bawaannya kayak pengen yuk masuk. Kenapa kan kayak ada biasa otak-otak mistis kita bekerja ya. Kayak ada yang mau narik untuk masuk tuh. Iya, sama aku. Makanya saya tuh takut sama sumur banget. Apalagi kalau misalnya musim hujan, sumur kan meluap tuh sampai dengan apa namanya, permukaan si batu itu. Bisa yang dicibuk. Pernah tuh di rumah pertatayan tuh, di rumah mama, siapa yang bisa dicibuk? Itu kan horor banget. Iya. Pokoknya makanya tuh yang selalu saya hindari adalah sumur sebenarnya. Sama ketinggian, nggak tahu. Nih ya, tahu nggak pengalaman ketakutan mengenai ketinggian gara-gara apa? Gara-gara masang spanduk. Tahun berapa itu? Udah lama ya. Dulu tuh masang spanduk kan tinggi. Ya aku tuh tipe orang yang nyoba dulu, ngerti nggak sih? Bukan yang nggak mau, nyoba dulu, meskipun nyoba dulu pas nyampe lebih tinggi, yang gemeternya yang gila, yang nggak berhenti yang sampai malam. Nah sejak itu saya takut ketinggian. Saya tahu bahwa saya takut ketinggian, tapi bukannya fobia banget. Iya. Yang masih bisa Aman lah ya. Iya aman lah, yang penting jangan nengok ke bawah aja. Naik nggak apa-apa, jangan nengok ke bawah aja. Nah, aku pertama kali sadar aku takut ketinggian tuh tahun 2000. Emang kamu juga takut ketinggian? Iya. Iya, takut air, takut ketinggian. Iya, makanya aku tuh banyak parnonya sebenarnya. Orang-orang aja kelihatannya lihat aku tuh kayak nggak takut apa-apa. Kayaknya waktu lahirnya kamu kurang digebrak-gebrak kan? Ya kan aku lahir tuh nggak nangis. Aku lahir tuh nggak nangis. Terus sama dokternya dibentak, digebrak, gitu. Apa pokoknya digoyang-goyang dan santai. Oh ya, balik lagi. Pertama kali takut ketinggian tuh sadar main di Dufan. Aduh, aku nggak tahu nama itunya apa ya. Bukan Dufan. Kincir angin, meludan. Meludan. Iya. Gaya banget Dufan. Main. Jadi waktu di Dufan tuh lagi acara catur. Oh, Dufan waktu kamu jadi catur. Jadi atlet catur, main di Marina Ancol situ. Terus dapat tiket masuk ke Dufan, main lah yang ayunan tingginya sekitar 4 atau 5 meter gitu, aku lupa namanya. Tapi bukan itu deh yang pertama sih, kincir angin meludan. Nggak lagi sih, itu nggak lagi sih naik itu. Kita naik kincir angin, diberhentiin di atas,
dengan angin yang gede dan itu suaranya krekek. Ya, terus Krek, goyang. goyang. Oh, udah Tapi pucet kalau ya. kencangnya saya emang nggak terlalu takut. Ya, Kora-kora yang udah pada mabok, pada oh muntah-muntah. ya ya. karuan itu mah. Cuma ketinggian tuh aku sadar dari situ. Kalau saya ketinggian gara-gara masang spanduk. Kayak menurut aku namanya orang takut tuh harusnya dilawan ya. Makanya aku takut tinggi, tapi dilawan ya jangan cara udah coba dulu deh. Naik kan, naik. Turunnya beneran itu gemeternya itu nggak bisa dikendalikan. Grrrr, gitu Iya, aja. jantung tuh kayak deg cepet banget sampai agak ngap kan. Saking takut. Makanya kadang-kadang suka kesal juga atau gemes juga sama orang-orang yang kalau misalkan ada orang takut terus bilangnya itu cuma sugesti, itu harus dilawan segala macam. Iya tahu juga harus Bener sih, dilawan, nggak salah. tapi ya perlahan aja, nggak bisa dijustifikasi orang punya ketakutan itu harus kayak gini sugesti segala macam karena mereka kadang-kadang bisa ngomong kayak gitu karena nggak ada dalam posisi orang tersebut yang ketika gemeter itu nggak bisa dikendalikan baik otakmu juga. Ini kenapa gemeter tuh, ayo dong berhenti kan rasanya nggak nyaman ya. Cuman tidak menjadi jerah juga untuk naik juga enggak, bukannya kayak antipati banget enggak, tapi ya masih di batas yang kalau misalkan dirasa mampu sanggup ya naik, kalau misalkan enggak ya enggak. Sebenarnya sih kalau menurut aku akar ketakutan itu karena kita tuh nggak percaya sama si alatnya. Kayak naik kincir angin tuh kenapa takut, karena aku tuh nggak percaya ini jangan-jangan mesinnya rusak gitu. Terus tiba-tiba aku terbang dari ketinggian 10 meter brek gitu, atau udah aja karena mesinnya rusak kita stuck di atas dengan goyang terus lama-lama angin gede aku kelempar gitu. Imajinasinya overthinking ya. Tapi ya memang ketakutan muncul karena nggak percaya sama si penyelenggaranya, nggak percaya Bisa sama juga si sih. alatnya. Kalau aku sih Bisa lebih ke juga situ ya. sih. Sebenarnya lebih ke situ. Kalau aku nggak tahu apa ya, aku percaya sama tangganya, aku juga tahu tangganya itu amal segala macam, tapi begitu ngeliat ke bawah tuh kayak gitu. Pokoknya setiap kali ngeliat ke bawah tuh kayak bawahnya kayak pengen ayo. Waktu aku pertama kali lompat gitu. naik pesawat kan takut deg-degan, tapi di otak aku rekam aman, pilotnya aman, semuanya aman, nggak takut. Nah berarti kan aku dapat kesimpulan dari situ tuh, oh ini saya nggak percaya sama si ininya aja, sama mesinnya, sama alatnya, sama yang terlibat di kegiatan ketinggian itu. Iya betul. Kayak flying fox gitu kan dulu pernah di kampus, di depan kampus aku kan ada pohon gede ya. Jadi kan teman-teman pencinta alam tuh bikin di pohon tinggi itu ala-ala flying fox gitu. Sampai atas lemas, aku nggak bisa berdiri dong. Saking aku nggak percaya nih, jangan-jangan kayunya ambruk nih gitu buat penyangga kakinya. Iya. Ayo Mbak Nita, ayo Teh Nita berdiri. Aku nggak mau, aku lemes gitu. Tapi akhirnya berani naik dari ketinggian ke bawah gitu, aman. Jadi sebenarnya mungkin aku susah untuk percaya gitu. Kalau aku percaya sih kayaknya aku biasa aja. Bisa percaya sama hal-hal. Terus kebanyakan tuh kalau dirimu tuh sugestinya kuat, nah itu yang bahayanya. Sugestinya kuat, terus nggak gampang percaya. Kan jadi takut. Terus ada cerita apa lagi tentang hujan? Kita jadi melebar. Ya kan tentang sebuah ketakutan. Dia awalnya kan hujan tentang ketakutan. Nah, hujan juga setiap kali aku nyium bau hujan tuh aku ingat masa-masa dulu di Kesambi masih kecil, main sepeda, nyari ikan, main hujan-hujanan pakai jas hujan, terus pergi sama mama sama bapak ke tempat makan favorit kita. Terus sampai sekarang kalau nyium bau itu tuh aku flashback. Iya. Nyium bau hujan. Apa namanya, angpau? Kok angpau? Petri. Pau gitu. Ya enggak, kalau bahasa sini sih bau pau itu angpau. Bau tanah basah. Petit. Aduh aku lupa lagi.
Astagfirullahaladzim. Ya itu. Nah, makanya juga secara psikologis juga kata orang ya, aku pernah baca. Kalau kita mau orang ingat sama kita, nih, pakai parfum yang sama, Iya, pakai bau yang sama. Jadi di mana-mana pakai bau parfum itu aja. Nanti kalau misalkan pas udah nggak ada nih, kita nyium bau itu pasti, baunya kayak orang ini ya, inget ya. betul Sama, betul. setiap bau-bau itu bisa jadi sebuah memori. Bapakku tuh suka sama minyak Arab gitu. Hmm. Ada bau-bau melati, ada minyak Arab. Oh, berarti biasa tuh apa minyak wanginya orang tua, ya kan? Iya, terus aku suka cium kan. Kok ingat bapak? Ya segini kecil. Makanya bau-bau juga bisa buat memori juga. Iya. Bau hujan, dengar hujan segala macam. Bau sabun. Tapi kenapa hujan identik dengan galau-galau? Sak. Karena hujan itu banyak yang mengartikan untuk orang-orang kaum senja yang puitis ya. Mengartikan bahwa Itu kesedihan. bukan. Hujan itu sebetulnya bukan kesedihan ya, tapi romantisme. Hujan bertemu dengan tanah yang sekian bulan nggak ketemu karena musim panas. Jadi sekalinya hujan tuh kayak sebuah romantisme. Banyak kuat juga pakainya temanya hujan. Iya, sebuah romantisme, kayak di hujan tuh banyak kenangannya. Orang-orang cenderung bisa mengingat kenangan di dalam hujan. Agak susah untuk mengingat kenangan di musim panas. Ya kalau hujan tuh kayak kita jarang dengar kan romantisme di musim panas ya. Ya kalau misalnya hujan kayak gini, menenangkan. Adem. Bukan menenangkan juga, maksudnya adem. Suaranya juga ada suara alam ya kan? Suara alam. Baunya terus juga adem, jadi suasana kan lebih tenang, lebih chill gitu. Lebih tenang terus ya Nih, mungkin kalau yang di Jakarta mah nggak tenang kalau hujan ya. Semoga nggak banjir ya, sama kalian yang di Jakarta atau di daerah-daerah rawan banjir. Kalau kalian mengenai hujan tuh punya ketakutan apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu video Pilota kali ini dengan pembahasan yang random sekali, pembahasan mengenai ketakutan hujan. Ini sengaja kita bikin video kayak gini. Kita pengen berbagi obrolan kita setiap hari. Yang setiap kali kita mau tidur atau kita gini kita jam-jam ngobrol ya kan, jam-jam ngobrol kita juga mau sharing kepada kalian semua. Kalau kalian suka, sekali lagi like video ini, jangan lupa di komen ketakutan apa yang kalian rasakan mengenai hujan. Apakah kalian punya ketakutan, punya memori atau segala macam. Oke?